Halo, perkenalkan nama saya Mario Buyung Permadi. Saya dari NIM 2024071. Perkenalkan, saya Muhammad Yasa Priwandana dengan NIM 2024044. Saya Kirana Ernesia dengan NIM 2024016. Saya Betari Laura Dianto dengan NIM 2024048 dan teman saya Rahel Aventri Borutobing dengan NIM 2024002 yang akan menjelaskan definisi bangunan tua dan cara Indonesia merawatnya. dikenal memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah yang dibangun sebelum adanya semen yang digunakan untuk pada dinding bangunan. Mereka biasa menggunakan gamping atau kapur hidup sebagai pengikat untuk pasangan bata, plester, dan acian. Banyak dinding bangunan tua di Indonesia yang telah rusak dan diperbaiki dengan cara yang salah. Dalam memperbaiki bangunan kuno tersebut, harus menggunakan teknik dan bahan yang sama. Sangat penting bagi pemilik, desainer, dan kontraktor memahami cara terbaik dalam melestarikan bangunan tua bersejarah warisan kita ini. Agar keberadaannya tetap bisa dinikmati oleh para generasi penerus bangsa, maka bangunan-bangunan kota tua dan bersejarah yang ada di Indonesia harus kita rawat dengan baik. Caranya adalah melalui perawatan yang benar serta perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang timbul di bangunan tersebut. Salah satu caranya yang benar yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan material yang sama seperti yang sudah diterapkan pada bangunan tersebut. Selain berfungsi untuk memudahkan dalam metode perbaikan ini juga dimaksud supaya keaslian yang ada di bangunan tersebut tetap terjaga dengan baik. Lalu, sebelum proses perbaikan bagian bangunan yang retak atau acian yang rusak dimulai, sebaiknya periksa terlebih dahulu penyebab timbulnya permasalahan ini. Bila kerusakan tersebut disebabkan oleh gerakan struktural, maka dibutuhkan material khusus untuk memperkuat fondasi tersebut, membuat nut, serta membuat celah antar dinding dengan kolam struktural. Selanjutnya, bagian yang rusak itu dapat diisi memakai material yang bersifat lebih fleksibel. Dalam memperbaiki bangunan tua, kita harus menjaga originalitas bangunan tersebut agar bangunan yang telah ada itu semaksimal mungkin agar tidak berubah. Di sini saya akan kembali menjelaskan secara rinci permasalahan tentang kota di Indonesia yang dihadapi, diantaranya adalah kota heritage. Yang pertama, koordinasi antara kementerian yang memiliki program-program pelestarian pusaka dinilai masih sangat lemah. Yang kedua, Indonesia belum memiliki kriteria nasional untuk penetapan sebuah kota pusaka nasional, sehingga sebagaimana kriteria dari UNESCO untuk penetapannya sebagai pusaka dunia. Kemudian yang ketiga, lemahnya kelembagaan dan tata kelola di berbagai kota pusaka di Indonesia. Bahkan banyak yang tidak paham akan kekuatan dan nilai dari kota tersebut. Kemudian yang keempat, data keragaman pusaka atau bisa juga alam, budaya regawi, dan tak regasi, serta saujana, dan berbagai informasi yang terkait dengan kota pusaka. Sangat sungguh terbatas, terpencar-pencar, sulit diakses, dan banyak yang tidak terdokumentasi, serta tidak ada pembaruan secara rutin. Maksudnya Untuk pengembangan daripada bangunan-bangunan tua dan bangunan-bangunan memiliki nilai sejarah yang tinggi tersebut, kita memiliki dua strategi, yaitu strategi jangka pendek dan juga strategi jangka panjang. Untuk strategi jangka pendeknya, strategi yang pertama yaitu memanfaatkan bangunan-bangunan tua dan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi tersebut untuk menunjang kegiatan wisata. Nah, yang dimana sasarannya yaitu terjaganya eksistensi serta kelestarian bangunan tua dan lingkungan di daerah tersebut. Lalu sasaran yang kedua, untuk memperkenalkan kepada masyarakat adanya bangunan-bangunan tua dan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi di wilayah tersebut. Lalu untuk strategi yang kedua, yaitu memanfaatkan dukungan dari organisasi peduli kota tua untuk menunjang kegiatan wisata tersebut. Yang dimana sasarannya agar menciptakan suasana kerjasama dan koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan rencana pengembangan wisata tersebut.
Nah, lalu strategi yang ketiga yaitu memanfaatkan pengadaan akomodasi publik untuk menunjang kegiatan wisata tersebut, yang dimana sasarannya untuk memudahkan masyarakat dalam hal pencapaian lokasi tersebut. Nah, lalu strategi yang keempat yaitu memanfaatkan fasilitas pendukung wisata untuk menunjang kegiatan wisata tersebut, yang dimana sasarannya adalah untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman bagi masyarakat setempat dan juga pengunjung daerah tersebut. Nah, lalu untuk strategi jangka panjangnya akan kita mulai dari strategi yang pertama, yaitu meningkatkan promosi dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Sasarannya adalah untuk menjadi tujuan first destination daripada kota tersebut. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu memanfaatkan daya tarik atau atraksi wisata yang berdekatan dengan wilayah itu untuk menarik minat para pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Yang sasarannya adalah untuk terciptanya diversifikasi untuk daya tarik wisata guna menarik lebih banyak pengunjung lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi di live Instagram hari itu, yaitu tentang kota heritage. Seperti yang kita ketahui, kota heritage masih tersebar luas di Indonesia dan masih bertahan hingga sekarang. Contohnya seperti di kota Cimahi, kota Jakarta, kota Surabaya, dan masih banyak lagi di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Solusi saya untuk kota heritage itu dengan memperhatikan aksesibilitasnya, tujuannya agar dapat mudah dijangkau oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke bangunan-bangunan heritage. Seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan, bahwa bangunan tua atau heritage yang merupakan sebuah peninggalan sejarah di sebuah kota dapat dijadikan sebagai kegiatan wisata atau tempat wisata. Maka saran dan solusi saya adalah bagaimana caranya menarik pengunjung untuk datang ke heritage tersebut. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada khalayak umum bahwa adanya pembangunan heritage pada kawasan tersebut, dan menginformasikan bahwa tempat tersebut dapat dijadikan sebagai tempat study tour untuk sekolah-sekolah maupun organisasi lainnya. Berikutnya adalah menciptakan tempat kuliner di kawasan tersebut dengan pilihan menu yang merupakan makanan Nusantara, sehingga menarik pengunjung untuk datang mencoba makanan asal daerah tersebut. Berikutnya adalah jangan lupa untuk dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti bangku dan lampu taman sehingga dapat menjadi tempat untuk santai-santai oleh seluruh pengunjung. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk melakukan perawatan bangunan secara rutin agar bangunan tersebut tetap terjaga eksistensinya.